strategi ya yang tadi. Info penting, saran penting. Iya. Jangan salah jurusan. Cari passing grade, cari kemampuan kalian, ikut tryout. Lengkap udah. Oke. Mungkin lihatlah kan perjuangan belajarnya kayak Sampai malam ya di Ya. tempat bimbel. ya pulang sekolah tuh jam 4 sore terus langsung ke bimbel sampai jam 9 malam waktu itu kayak. Benar banget itu. Nah, itu bisa dibilang tiap hari gitu Iya, loh kayak. benar, hampir tiap hari. Nggak ada kelas bimbel pun kami tetap datang gitu Ya, buat benar kayak belajar mandiri. kayak dari SMA itu dulu sempat kepikiran nggak mau kuliah. Kok ya, Pak, kuliah itu ya nggak penting-penting banget. Kan aku bisa dibilang nggak punya minat dan nggak punya bakat gitu loh, nggak tertarik dengan apapun. Nah, sebelum kalian nonton part terakhir ini, jangan lupa nonton part 1 dan part 2-nya dulu ya. Selamat menonton. Oke guys, kita bakal masuk buat pertanyaan yang SBMPTN nih buat teman-teman. Tahun ini mungkin mau ngelaksanain UTBK, bisa nih dengerin tips-tips dari Levin, mungkin bisa menginspirasi juga. Oke, pertanyaan pertama buat bagian SBMPTN, tapi mungkin ini enggak terlalu spesifik buat SBMPTN, ini masih juga tentang journey-nya Levin gitu ya, memilih jurusan sama univ juga nih. Nah, gimana tuh journey si Levin dari awal, terus berubah-berubah kan pasti kan, univ Ya. sama jurusannya. Pasti banyak lah Iya, ya. siap. Bisa Oke. tuh diceritain. Oke. Mungkin kalau dari awalnya ya, kalau dari hati yang terdalam sejak sejak SMA mungkin ya. Dari SMA itu dulu sempat kepikiran nggak mau kuliah. Oke. Karena kalau dari cara berpikirku ya, Pak, kuliah itu ya nggak penting-penting banget gitu loh. Kayak dosen aku kemarin bilang tuh ya, kalau kalian mau belajar komputer pun dari internet tuh udah banyak gitu loh, kayak otodidak. ya kayak kalian mungkin kalau kuliah tuh cuma cari sarjananya di belakang nama gitu loh istilahnya. Jadi aku sempat Gelar kepikiran sempat kepikiran kalau nggak mau kuliah gitu loh. Terus juga dulu kan aku bisa dibilang nggak punya minat dan nggak punya bakat gitu loh, nggak tertarik dengan apapun, nggak tertarik. Berarti Levin pernah di stage itu guys? Ya pernah itu pernah waktu itu disuruh pilih kuliah pun mungkin untuk beberapa teman-teman aku dari kelas tuh kan mungkin mereka pengen pilih jurusan sendiri tapi orang tuanya suruh masuk jurusan ini sedangkan mereka pengen jurusan ini. Nah, kalau di aku malah suruh orang tua aku yang milih jurusan aku gitu loh, karena saking aku gak tahu pengen pilih jurusan apa gitu loh. Beruntung ya orang tua Levin. Iya, malah dan kebetulannya lagi orang tua aku malah membebaskan aku gitu loh mau masuk jurusan apa, jadi malah gak sinkron juga. Kalau misalnya aku dapat orang tua yang strict atau orang tua yang harus kamu masuk jurusan ini, mungkin aku lebih ya udah oke gitu. Tertuju mau kemana ya, gitu ya. Malah pas akunya membebaskan orang tua mau pilih apa, orang tua aku juga membebaskan aku gitu loh, jadi ya gak ketemu juga gitu. Terus aku juga sempat waktu itu kan mau milih SNM waktu itu ya. Waktu pas mau milih SNM pun masih gak tahu mau pilih jurusan apa. Terus aku sudah cari-cari tahu semua, pokoknya cari info, semua tuh penting. Cari info, benar. ada jurusan apa aja di Indonesia. Sekarang mudah ya dapat informasi. Ya di Google tuh udah banyak. Iya. Terus kayak aku udah cari jurusan apa aja sih yang bisa dipelajari di kuliah. Terus kayak udah lihat semua jurusan kuliah tuh bener-bener gak ada yang membuat aku tertarik gitu loh. Terus salah satu yang membuat aku berpikir buat masuk ke komputer itu waktu itu karena ayahku juga jurusan komputer dulu. Jadi aku ada sedikit tertarik juga lah ke teknologi. Terus juga mikirnya kan prospek kerjanya besar. Terus juga zaman sekarang kan serba teknologi lah istilahnya ya. Jadi kalau kita bisa teknologi pasti kita selangkah di depan lah istilahnya kan dibanding orang-orang yang kurang tahu teknologi. Benar. Jadi mulai dari situ aku mulai kepikiran kalau aku pengen masuk ke jurusan komputer. Aku masih ingat pertama kali aku menetapkan buat masuk ke jurusan komputer itu ketika ada di acara salah satu tempat les kita. Kebetulan kita tempat les kita sama benar. kan. Kita satu jadi bimbel itu, ya. Ya satu bimbel. Jadi waktu itu bimbel kita ada sebuah event ya waktu itu kalau nggak salah. Kayak yang waktu itu seminar akbar gitu ya. Iya, yang waktu itu dijelasin bagaimana prosedur UTBK dan lain-lain. Nah, di situ waktu itu ada disuruh menulis kamu itu mau masuk jurusan apa gitu loh. Terus ini ada ikrar-ikrar itu kan. Iya, ada ikrar. Aku gitu. ingat Nah, ini. Kebetulan di situ baru aku kan waktu itu datang sama orang tua. Jadi aku gak enak juga kalau misalnya di situ aku gak punya
nggak punya tujuan gitu. Akhirnya di situ aku mikir keras di dalam tekanan waktu udah disuruh menyebutkan ikrarnya. Akhirnya aku memutuskan untuk Kan ada kayak piagamnya gitu iya ya. benar-benar disuruh Terus tulis ditulis? sendiri. Iya tulis. Oh, Jadi akhirnya ya aku mau menyebutkan ikrar itu di depan orang Ada tua diskusi aku. nggak gitu sama orang tua? Itu tuh mama papa waktu itu datang. Papa waktu itu. Jadi kebetulan Ada diskusi. enggak. Oh oke. Kebetulan orang tua aku tuh Ini nggak tahu nih mau nulis apa, tapi Iya, nggak tahu kamu lagi bingung. Nggak tahu. Oh, wow. Terus kayak benar-benar orang tua aku tuh membebaskan aku mau kemana gitu. Benar-benar di support 100% mau kemanapun asal benar. Maksudnya ke jalan yang benar Iya. gitulah gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya entah ngapa ya, kalau dulu sih aku tiap kali ditanya kalau tertarik jurusan apa, aku pengen perhotelan. Wow. Nggak tahu kenapa alasannya, aku juga masih nggak tahu sampai sekarang. Cuman aku pengennya perhotelan. Cuman kan Ini pasti ada alasan nih. Karena hotel tuh identik apa nih? Santai, terus ketemu Iya, orang apa gimana? kalau aku sih ya, kalau aku pikirnya mungkin kalian menghandle sebuah hotel, kayak hotel ini menjadi daerah kekuasaan kalian gitu loh. Jadi managing. kalian ya memanage sebuah tempat. Jadi kalian mungkin menarik buat aku waktu itu ya. Jadi Iya, aku iya. entah kenapa tertarik perhotelan. Cuman kan perhotelan yang bagus itu katanya rata-rata dari universitas swasta. Sedangkan kalau orang tua aku bilang juga kalau bisa coba negeri kan. Oke. Ya, jadi coba dulu lah di negeri gitu kan. Swasta kan lumayan juga tuh Ya, budgetnya. ya. Iya. Budgetnya lumayan tinggi. Jadi akhirnya ya udah memutuskan untuk jurusan komputer. Oke. Nah, pas di SNM ini kan kalau kata orang tuh ya, kata salah satu teman kita Erik, hai Erik. Hai Erik. Kalau Erik nonton ya kan kata Erik, SNM itu kan ya Hoki-hokian. hoki-hokian ya, cuman peluang apa sih sebenarnya door prize gitu lah ya, kalau dapat ya bersyukur, kalau enggak ya udah. Iya, bukan jangan terlalu baper dengan jangan SNM. berharap terlalu banyak gitu loh. Memang tujuannya tuh kalau ya istilahnya cuman undian gitu lah. Iya, Kalau benar-benar. SNM tuh kalau Mempermudah buat sebagian orang. ya Iya. ya kalau dapat bersyukur, kalau Iya. enggak ya sudah gitu loh. Jadi kalau pas pemilihan SNM itu akhirnya milihnya jurusan komputer sih. Cuman mungkin agak menyesal juga waktu itu ngambilnya terlalu tinggi waktu itu. Apa tuh? Kalau nggak salah waktu itu ngambilnya di UI, Oke, UI, dan UB kalau nggak salah. UB. Tapi dua-duanya komputer waktu SNM. Dua-duanya komputer. Oh, oke. Dan UI Berarti itu jurusannya sama nih, tapi univnya beda. ya Oke, benar. sip. Terus kan aku waktu itu kurang info ya, mungkin ya nggak tahu seberapa susahnya masuk Passing UI. grade gitu maksudnya. Ya kurang tahu iya. passing grade-nya juga. Terus kayak waktu itu pede-pede aja mungkin bisa kan gitu ya. Terus akhirnya yaudah ambil UI dan UB dan akhirnya nggak lolos. Levin kecewa nggak pas SNMPTN nggak keterima? Kalau kecewa sih, kalau dibilang nggak sih pasti bohong kan. Kayak semua pasti kecewa lah. Kalau dibilang nggak Lumayan dapat. terpukul. Lumayan Dapat. terpukul. Lumayan Dapat. terpukul. Lumayan terpukul, cuman nggak sampai putus asa atau gimana tuh nggak, karena ya memang sadar gitu loh, kayak SNM ini bukan salah satu pilihan, satu-satunya pilihan gitu loh. Pilihan tuh masih ada SBM, masih ada jalur mandiri gitu loh. Jadi kalau dibilang sampai mengurung diri atau sampai meratapi gitu nggak juga gitu loh, kayak Oke. nggak lolos. Kayak kadang mungkin Karena udah berarti mindsetnya di awal udah itu ya, ya udah memang, kayak memang nggak berharap banyak banget gitu lah, karena memang kalau mungkin ada Hai Hamzah, Hai Angga waktu itu kan, hai. memang mereka juga waktu itu kan kita satu bimbel juga kan, dan di situ memang udah bilang gak bakal berharap di SNM. Sudahlah SNM nih kayak Ya, gitu. ya. Cuman salah satu teman kita ada yang bukan salah satu, banyak teman banyak kita yang dapat. dapat. Terus kayak ketika And tahu good mereka for dapat, them too gitu ya, kan. ya, bersyukur juga untuk mereka dapat. Terus kayak Senang juga gitu kan. ya, terus cuman ada juga rasa aduh kok aku Iya, gak dapat iya, gitu, kayak adalah ada dikit-dikit. kecewa juga. Cuman Nggak. kalau sampai Jangan berhenti sampai situ aja Iya, gitu ya. nggak. SBM ya, hajar. memang dari awal sih udah dibilang mau gimana pun pasti SBM gitu loh. Terus nggak dapat, akhirnya ikut SBM. Terus di tahun kita ini kan kembali lagi ke Sistem ke sistem yang lama lagi. skor dulu Ya. baru milih keluar terbalik. kita pilih jurusan Kita pilih dulu, jurusan dulu. baru keluar Baru nilai. keluar nilai. Jadi kita pilih jurusan dulu, baru kita ujian nanti. Iya, Nah, iya. terus gimana ya, harus pede lah istilahnya, Iya. harus cari jurusan yang bikin kita pede. Gimana? PD tapi ada strategi juga gitu. Karena kita Ya. kayak daftar dulu nih di awal tapi nggak tahu nih Ya, ntar kalau gimana. misalnya kita ya. pilihnya yang terlalu tinggi kan nanti
Iya. kemungkinan masuknya kan jadi kecil. Kalau nggak lolos kan mandiri Bener, nanti bener. biayanya nggak kecil Beda juga. Ya, ya. jadi harus banyak strategi yang ditaruh lah waktu Benar, itu benar, pas itu benar pilih. banget. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen milih jurusan SBM sekarang ini, memang strategi itu penting banget. Harus cari info banyak-banyak, cari seberapa pede kalian juga. Jangan, kalau saranku sih ya, jangan insecure juga, jangan insecure sampai insecure banget, nanti kalian menyesal gitu loh. Benar. Kayak kemarin aku sempat pernah kepikiran menyesal juga karena kebetulan pilihan satu aku yang fix kemarin tuh kan di SBMPTN, aku ilmu komputer UGM dan jurusan keduanya teknologi informasi UB. Oke. Nah itu, Tunggu, berarti di SNM sama SBM tuh bedanya cuma pilihan satu universitasnya. nah yang di SNM kemarin Heeh. pilihan duanya aku bukan teknologi informasi. Oh, apa tuh? Aku ngambilnya teknik informatika Oh, iya, waktu itu. iya, Jadi ya lumayan beda lah istilahnya. Heeh. Jadi di SBM kali ini aku kan cari info banyak tuh. Mm-mm. Nah aku baru tahu di UB itu ternyata ada jurusan teknologi informasi yang setelah aku cari tahu itu ternyata mirip dengan teknik informatika, namun persaingannya lebih longgar lah istilahnya, oke, peminatnya oke, lebih oke. dikit. Terus aku mikir Nah, itu kenapa? strategi, Ya, guys. kalian harus cari tahu gitu loh, kayak kalau aku kan, Peminatnya berapa, Iya, apa daya terus- tampung berapa ya. kalian pede gak dengan nilai kalian gitu, Mm-mm. kira-kira kalian bakal dapat nilai berapa gitu kan. Jadi tryout penting ya. Tryout Heeh. penting. Tryout itu sebagai tolak ukur lah Benar, istilahnya. benar, Bagaimana kalian kira-kira, nggak jauh kok nilai tryout tuh asal kalian fokus ya. Mm-mm. Asal kalian nggak ngeblank pas UTBK-nya nanti, nilai tryout itu bakal mirip-mirip kok dengan nilai-nilai di UTBK nanti. Karena Jadi itu juga ngelatih mental tryout itu. ya Melatih mengerjakan mental. soal dalam tekanan itu Iya, penting. benar. Karena Jangan, waktunya kan pendek ya. ya benar. UTBK. Terus kalau aku waktu itu pas mau milih jurusan, jujur gak pede kan, Mm-mm. takut gak lolos. Mana aku waktu itu kan gak punya cadangan mandiri. Jadi dan ya udahlah, kalau misalnya nggak lolos SBM berarti belum rezeki. Jadi Mau gap year apa gimana tuh Levin waktu itu? benar-benar gak punya pemikiran Belum dulu. ada ya, pokoknya kayak- nunggu SBM berdoa ya, gitu. ya benar-benar lepas tangan lah Oke, istilah oke. kita. Pasrah ke Tuhan Ya pasrah, ya. kita lihat dulu kemana jalannya Mm-mm. kan. Jadi waktu itu sempat kepikiran mau ngambil dua-duanya di UB. Dua-duanya di UB. Pilihan satu teknik informatika dan pilihan kedua di teknologi informasi. Cuman karena tadi Hai Ceselpia lagi, Hai, Ce. Kak Ceselpia juga bilang kenapa gak ambil di univ lain gitu loh yang istilahnya lebih bagus. Terus katanya ada di IT. Aku dulu juga pengen ITS. Cuman karena rame banget peminatnya jadi insecure. Oke. Terus entah dari dulu aku gak, sejak milih SBM tuh aku gak pernah pemikiran mau milih UI, ITB atau UGM. Karena itu kan Menghindari ya. benar-benar menghindari, istilah gak kepikiran sama sekali. Mempertimbangkan pun tidak. Oh. Cuman entah kenapa di saat-saat terakhir itu entah gimana dapat hidayah gitu loh. Tiba-tiba milih UGM, entah kenapa. Ya seperti ada harapan kecil gitu loh. Milih UGM, akhirnya ya udahlah daripada menyesal gak mencoba kan, ya udah ambil pilihan satunya di UGM ilmu komputer dan pilihan keduanya jadi UB. teknologi informasi. Sebenarnya waktu itu pede bisa di teknik informatika, cuman itulah mungkin karena waktu tuh gak ada cadangan mandiri ya, jadi ya udah teknologi informasi aja lah biar lebih pede lagi kan. Akhirnya memutuskan di ilmu komputer UGM dan teknologi informasi UB. Kalau untuk passing grade-nya ya, kalau yang dari kemungkinan kayak misalnya prediksi-prediksi gitu kan dari Iya, itu kan tahun-tahun cuma sebelumnya. prediksi ya, Ya tapi cuma prediksi aja, lumayan jauh. lumayan Ya jauh. lumayan gapnya jauh. Jadi Itu juga yang bikin Levin agak pede gitu. ya jadi kayak teknologi informasi ini gak jelek, cuman gimana ya, mungkin karena masih baru juga, jadi peminatnya masih sedikit gitu loh. Jadi sebenarnya bagus kok. Aku gak menyesal sama sekali masuk di teknologi informasi UB ini, malah bersyukur keterimanya di sini. Jadi ya begitu. Oke. Jadi enjoy juga sekarang ya. Ya. Sebenarnya intinya tipsnya ya, kalau bisa cari info sebanyak mungkin, jangan sampai salah jurusan, cari tahu benar-benar kalian minatnya di mana. Terus juga kalau tahun ini kan sistemnya sama ya kayak itu. sama kayak kita ya. Enggak tahu. Nah, kurang tahu aja. Kalau misalnya setahun ini sistemnya kita pilih jurusan dulu baru keluar nilai, saran aku ya jangan insecure banget. Kayak Tapi jangan pede-pede banget. pede juga jangan pede banget. Tahu kemampuan sendiri lah, kayak Tapi tetap optimis, ya tetap berdoa. optimis, tetap berdoa penting. Terus kayak kerja keras tuh penting, belajar tuh kalau bisa dimaksimalin gitu, kayak Tapi jangan sampai stres sih. ya Karena stres. mental kalian juga penting pas hari H. Ya
Kalau bisa, kalau waktu itu aku kayak satu hari sebelum UTBK itu udah gak belajar lagi, udah memang siapin mental aja waktu itu buat gimana bakal kerjain soalnya gitu kayak waktu itu kalau mungkin saya pindah juga waktu itu kan satu bimbel dengan aku kan kayak mungkin lihat lah kan perjuangan belajarnya kayak sampai malam ya di tempat bimbel. Ya pulang sekolah tuh jam 4 sore terus langsung ke bimbel sampai jam 9 malam waktu itu kayak. Benar banget itu. Nah itu bisa dibilang tiap hari gitu loh kayak. Nggak ada kelas bimbel pun kami tetap datang gitu buat benar, kayak, belajar mandiri. Kayak karena aku mikirnya kan UTBK cuma sekali, kenapa sih gak meluangkan waktu buat belajar aja gitu loh kayak. Main tuh bisa nanti, sekarang bisa kok main gitu. Cuman kalau lagi ada waktu belajar tuh ya udah maksimalin gitu. Jangan sampai kalian menyesal nanti. Setuju banget. Lebih bagus kalau kalian berusaha semampunya dan gagal daripada kalian nggak berusaha sama sekali gitu loh. Karena ini mempengaruhi masa depan banget ya, universitas, jurusan. Banget. Jangan sampai salah jurusan sih. Kalau udah salah jurusan itu agak gimana ya, susah menjalaninya. Benar banget. Buang duit, buang waktu, buang tenaga, buang pikiran ya. Jadi dipersiapkan baik-baik. Strategi itu penting banget. Dan juga nggak apa-apa kalau kalian itu berubah jurusan, itu wajar sih, wajar banget ya. Tips lainnya lagi kalau mau mendengarkan saran orang lain itu boleh. Cuman kalau bisa jadikan itu saran, cuman dipertimbangkan lagi. Jadi kalau bisa pendapat akhir itu jangan dari pendapat orang lain gitu loh. Jadi kalau memang bisa tuh pendapat akhir tuh dari pendapat kalian sendiri, memang udah kalian pertimbangkan sendiri. Benar. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat gagal, jangan menyalahkan orang lain. Setuju. Itu memang udah pendapat kalian, harus pilihan hidup sendiri. Ya, itu sih kalau saran dari orang lain penting. Cuman jangan dijadikan langsung mentah-mentah diterima gitu loh, dipertimbangkan lagi. Setuju. Bener. Oke, lanjut nih. Ini strategi SBM udah lah ya tadi ya. Strategi SBM ya. Strategi ya tadi. Info penting, saran penting. Jangan salah jurusan. Cari passing grade, cari kemampuan kalian, ikut tryout. Lengkap udah. Oke, lanjut motivasi berjuang di SBM. Karena Lev ini lumayan ambis ya. Tapi ambisnya itu diwajarkan karena memang cita-citanya kan juga tinggi ya kita. Ya, mungkin gimana ya? Kena motivasi. Karena Levin ini beneran ada di satu satu waktu itu beneran kemana-mana bawa buku pocket kimia gitu. Gila nih orang gila kimia. Itu waktu itu sebenarnya bukan UTBK malahan, itu kan cuma UN. Itu untuk UN yang padahal aku sudah bikin sebuah buku sakti kimia yang merangkum semua materi kimia untuk UN dan ternyata UN tidak jadi. Itu udah buku sakti lah istilahnya. Walaupun nggak terjadi, UN-nya tetap puas kan, maksudnya. Itu sih. Jadi membentuk konsistensi. Ya benar, itu tekadnya jadi terbentuk juga. Jadi kayak waktu tuh mau belajar UTBK juga udah kebiasa gitu loh, gak shock lagi gitu loh. Jadi kalau motivasi ya mungkin salah satu motivasi aku tuh karena ada teman-teman yang ambis juga. Lingkungan teman-teman ke bawah ya. Ya ke bawah kayak melihat teman-teman yang ambis itu juga kayak mereka bisa, kita juga harus bisa gitu. Kayak kadang aku sering takut kalau lagi melihat mereka belajar sedangkan aku cuma duduk santai gitu loh. Kalau udah melihat mereka belajar gak bisa, mau gimana pun aku harus belajar gitu. Aku gak mau ketinggalan. Jadi gitu. Jiwa kompetitif itu penting pas lagi UTBK. Penting karena kamu ya bersaing gitu. Ya karena kalian semua teman kalian yang kalian ada sekarang tuh saingan kalian. Kalau satu jurusan. Motivasi lainnya mungkin karena aku udah menetapkan istilahnya tujuan. Tujuan aku gak mau tujuan yang kecil gitu loh. Aku punya tujuan yang besar di masa depan gitu loh. Aku gak mau cuman ya udah tinggal di Jambi gitu aja. Aku pengen keluar, pengen keluar dari tempurung gitu istilahnya. Jadi harus mengambil langkah lah istilahnya. Kalau kalian gak melangkah, gak mengambil tindakan tuh kalian gak bakal maju gitu. Jadi penting sih, salah satu poin penting yang harus kalian kembangkan di UTBK itu pola pikir kalian. Pola pikir tuh penting banget karena itu yang bikin kalian bergerak. Iya. Ingat aja pola pikir. Kalau pola pikir kalian udah salah itu agak susah sih. Cuman carilah lingkungan yang bisa membentuk kalian, carilah lingkungan yang bisa mengembangkan kalian. Sama tambah nih kan waktu itu
pas kelas 12 itu aku kan mau minta diajarin Levin kimia gitu kan ya. Karena guru kami Oke, lanjut. termasuk orang sibuk SMA gitu kan. Iya, Jadi benar. waktunya tuh kurang buat mengajar kami gitu Orang kan. penting, Jadi orang penting SMA sekolah. gitu. Nah, jadi aku nanya nih kan sama Levin, Lab, tolong ajarin gitu kan. Terus Levin nanya, "Iya, mau ajarin apa nggak tahu, pokoknya ajarin aja," gitu. Terus dia bilang gini, itu yang bikin aku ingat gitu kan. Ya nggak bisa, harus tahu dulu gitu. Iya. Karena apapun tuh harus mulai dari diri sendiri, Iya. nggak bisa dari eksternal tuh dilempar ke kita tuh ya. Misalnya kitanya apa ya, nggak prepare, nggak, bukan dari niat dari kita, ya nggak bakal keterima gitu. Sia-sia lewat sekali aja. Iya. Wah, itu memang sensei. Oke deh ya, lanjut ya. Kalau sejauh ini puas nggak dengan hasil SBM? Jujur Pas kamu malah lagi ngerjain nih, nah, pas kamu keluar dari ruangan UTBK itu, Hah? puas nggak dengan apapun yang kamu udah kerjain beberapa sekian waktu itu? sebenarnya ya, jujurnya setelah keluar dari ruangan tuh aku udah lupa semua apanya. Sama. Bener-bener bener-bener gak tahu. Ikhlas. Iya, bener-bener ya ini udah yang terbaik yang aku kasih setidaknya. Saya ya udah gitu loh, jangan gak dipikirin lagi hasilnya mau berhasil, mau gagal, mau tinggi, mau rendah nilainya. Yang penting aku udah kasih semuanya gitu loh. Selama ini aku udah belajar, ini udah hasil aku. Ya udah gitu. Jadi kalau dibilang kecewa enggak, kalau bersyukur ya bersyukur. Maksudnya sebenarnya Apapun itu pasrah ya. Ya. Namanya kayak, ya you bukan do pasrah your sih, ya best. udah terima aja. oh iya Nah, benar. You did your best. kalau untuk hasil sih malah lebih tuh? tinggi dari yang aku bayangkan nih loh. Karena siap buat yang terburuk ya. Ya karena aku sebenarnya aku gak expect nih lah aku bakal setinggi ini gitu. Jadi Sombong amat. enggak maksudnya kan untuk memotivasi teman-teman yang lagi Setuju, UTBK setuju, gitu setuju. biar semangat belajar. Semangat guys. Kalau misalnya motivasi kalian kurang, cari motivasi lain. Ini Apapun salah satu kata-kata yang aku dengar dari cutting yang datang ke sekolah kita waktu itu untuk Ghost to School, yang kampus Ghost to School. Ini mungkin CVG mungkin nonton. Nah, Hai, CVG. Ini kata-kata CVG yang selalu aku ingat. Usaha tidak bakal mengkhianati hasil. Itu mungkin waktu itu aku masih kayak basi lah itu pasti itu kan kayak aku waktu itu Kayak juga mikir kan. Udah sering dengar Iya, juga gitu kan. Kayak CVG juga waktu itu ngomong kan kayak apa? Mungkin kalian dengernya sekarang basi tapi nanti setelah kalian keluar hasilnya mungkin kalian baru Wah, terasa kerasa, dan ya. itu bener-bener terasa kayak usaha tuh tidak bakal mengkhianati hasil. Kalau kalian udah berusaha, hasil tuh tidak bakal mengkhianati kalian gitu loh. Selain itu juga aku pernah dibilang juga, kalian belajar pun belum tentu keterima, Ya, apalagi enggak. Ya benar kayak Wah, itu kayak ketampar sih. motivasi-motivasi kecil seperti itu Iya. berpengaruh Iya, besar pengaruh. sih. Jadi pola pikir sekali lagi Ke bawah mindset. sadar kalian. Mindset tuh penting. Jadi carilah lingkungan yang benar. Iya. Yang mendukung mimpi kalian. Iya. Kayak misalnya ini kalau kami kelas 12 kemarin kan, hari ini ke bimbel nggak kayak gitu. Ya, Hari ini kayak ke bimbel nggak? Hari ini ke Iya. bimbel nggak gitu. sesimpel melihat teman yang lagi belajar tuh Iya. benar-benar memicu buat belajar Iya, gitu loh. Mungkin nggak tahu buat teman-teman yang lain ya. Cuman kalau aku sih aku nggak suka ketika aku ketinggalan gitu loh. Aku nggak suka Sama. terlihat bodoh. Jiwa-jiwa kompetitif. Iya benar. Aku sekarang kan aku istilahnya aku ketinggalan start dibanding teman-teman Itu jurusan aku kan. Dan sekarang aku bener-bener kayak gak nyaman gitu loh. Kayak aku bener-bener serasa seperti orang bodoh sekarang tuh kayak yang nggak lain aman gitu ya, ya, nggak aman. kayak yang lain tuh tahu sedangkan aku nggak tahu gitu dan aku benar-benar benci kondisi itu. Jadi mindset seperti itu penting, kayak kalian harus menanamkan mindset seperti itu sih. Pesan buat adik-adik yang mau UTBK. Oh pesannya Ini kan apa nih, Januari ya? Januari Oke, Januari aku ngapain ya? UTBK-nya kapan sih? Nggak tahu sih, tapi anggaplah 4 bulan deh. Oke, mungkin 3 bulan, 4 3 bulan. mungkin. Oke, mungkin bagi kalian yang belum belajar buat UTBK sama sekali jangan takut juga. Nggak ada kata terlambat, Tidak ada kata terlambat. tapi jangan nunda-nunda. Benar sekali. Mungkin salah satu YouTuber yang mungkin bisa aku mention ya, salah satu YouTuber dari Jambi, Kak Miracle. Oh, Nah, wah, itu aku nonton sih kayak- Kak Miracle. Itu Kak Miracle benar membantu banget. Makasih Kak Banget, Miracle kalau makasih, Kak. menonton Kak. Aku penontonmu. Ya benar. Kak Miracle itu waktu itu kalau nggak salah cuman belajar 3 bulan sebelum UTBK. Dan itu lolos di FKG UI. Dan itu luar biasa. Merinding. Itu benar-benar Tapi 3 bulan itu beneran kepake. ya berarti. 3 bulan itu benar-benar gak ada main-main gitu loh istilahnya. Tekadnya kuat. Ya komitmennya jalan gitu. Jadi gak ada kata terlambat buat belajar dari sekarang. Terus juga
jangan malu buat bertanya kalau misalnya nggak paham. Teman-teman tuh banyak. Terus Jangan malu terlihat bodoh sih. Iya. Mending terlihat bodoh di awal Iya. dibanding pas sudah. jangan kalian nggak tahu terus kalian malu bertanya, akhirnya nggak tahu selamanya gitu. Terus kalau nggak kalian nggak tahu terus kalian cari tahu sendiri ternyata salah, terus kebawa terus salahnya ke depan Kalau kan. aku sih tebal muka aja. Ya tebal biarlah. muka aja, terlihat bodoh sekali nggak apa-apa, yang penting kalian lolos UTBK. Iya. Benar. Terus cari info tuh penting banget, jangan salah jurusan. Tetapi strategi kalian cari tentang passing grade, terus cari lingkungan univ yang mungkin cocok dengan kalian. Setuju. Kalau bisa ya, ini jangan menyesal di akhir gitu loh. Setuju. Maksudnya gunakan waktu yang ada buat berusaha semampunya. Jadi Berjuang. walaupun kalian gagal nanti, kalian tuh gagal dengan kondisi udah memberikan yang terbaik gitu loh. Jadi gak ada penyesalan banget gitu loh, kayak kalian udah memberikan yang terbaik, walaupun gagal pun ya mau gimana, itu udah terbaik kalian. Mungkin belum rezeki, mungkin kalian masih bisa mencoba tahun depan gitu loh. Aku juga ada kok beberapa teman yang pinter, cuman ya mungkin belum rezeki gitu loh. Cuman ya mereka gak ada yang sampai stres banget tuh, enggak, karena ya masih ada kesempatan di lain waktu gitu loh. Jadi tipsnya tuh yang penting maksimalkan waktu yang ada, jangan main-main. Kalau nggak salah waktu tuh beberapa bulan sebelum UTBK pun aku udah benar-benar gak main apa-apa lagi gitu loh, kayak fokus pagi belajar, malam belajar gitu, kayak Mungkin tergantung orangnya juga kali Iya, ya. iya. mindset itu penting Iya, sekali iya. lagi. Yang Menyesuaikan gaya belajar yang Iya. penting masuk gitu. penting, benar. Oh, yang penting itu juga cari teman belajar. Kalau sudah ada teman belajar yang mungkin satu tujuan, yang mungkin udah satu pola pikir, yang benar-benar mau lolos sama-sama, nah itu kalau punya teman belajar tuh bisa lebih memicu buat belajar gitu. Kadang mungkin kalian lagi malas terus lihat teman belajar kalian belajar, nah terus harus keluar nilai kompetitifnya itu, jadi mungkin bisa terpicu gitu. Setuju banget. Oke teman-teman semua, jadi itu aja pertanyaan-pertanyaan buat Levin. Makasih banyak Levin atas tips-tips terus sharing-sharingnya yang sangat berguna banget pastinya. Dan Iya, sama-sama. jangan cuman itu ya, jangan cuman masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Ya benar. Beneran harus dipikirkan karena ini memang buat masa depan kalian masing-masing. Dan itu aja dari aku, dan di sini ada Levin, bisa closing statement mungkin. Ya mungkin semangat buat teman-teman semua yang mungkin ingin mengikuti UTBK tahun ini. Terus buat teman-teman atau cutting-cutting yang menonton ini, semangat kuliahnya selama masih online ini. Jangan patah semangat, kita semua pasti bisa. Yeay, terima kasih semua. Jangan lupa nonton lagi di YouTube aku berikutnya. Dadah. Dadah. Siap. Kecewa dak? Tunggu. Pas aku pilih jurusan yang di UGM tuh, nah kan apa? Bukan itu dah sih. Hello guys. Annyeonghaseyo. Masih berapa pertanyaan? Udah jam 5, udah apa-apa kan? Maaf ya tante, maknya Levin. Oke. Udah selesai. Sudah? Udah. Itu udah pertanyaan terakhir. Udah. Oh, oke. Mantap. Makasih Oke. Levin atas waktunya. Masuk closingnya gitu, Be. Iya. Jadi sekian gitu. Gitu. Oke. 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 Krik.